Kamera in action. Hey guys, long time no see. Welcome to my YouTube channel. Kali ini kita akan mereview mengenai episode 1 Disney Plus series Loki. Bagaimana reviewnya? Kita pantengin yang satu ini. Oke, setelah mengalami kehampaan sepanjang Mei 2021 lalu, penggemar superhero Marvel siap-siap disambut kembali dengan proyek serial terbaru MCU mulai awal Juni 2021 ini. Soalnya pada 9 Juni ini kita akan disajikan dengan serial Loki yang tayang di eksklusif di layanan Disney Plus. Serial ini akan dibintangi oleh Tom Hiddleston yang kembali berperan sebagai sang God of Mischief. Serial ini mengisahkan sosok Loki yang berhasil kabur menggunakan Tesseract usai pertarungan New York di film Avengers Endgame 2019. Episode pertama dari serialnya pun benar-benar dibuka dengan momen kaburnya sang God of Mischief, sehingga kalian sedikit mendapat cuplikan dari Endgame. Setelah itu dia pun terhampar di sebuah gurun pasir yang hanya punya sedikit populasi. Lalu tiba-tiba muncul sejumlah orang dengan pakaian seperti tentara yang keluar dari portal dan langsung menangkap Loki. Mereka ternyata adalah anggota Time Variance Authority atau TVA yang bertugas menjaga kestabilan timeline utama dari gangguan yang berpotensi menimbulkan semesta alternatif. Sepanjang episode pertamanya, kita pun disajikan dengan nasib sang God of Mischief di tangan TVA. Setelah ditangkap, Loki pun dibawa ke markas dari TVA yang entah berada di alam mana. Di markas tersebut, dia pun dipersiapkan sebagai tahanan dari TVA karena sempat merusak kestabilan timeline dan bersiap untuk menghadapi proses pengadilan. Nah, sebelum masuk ke ruang pengadilan, adik dari Thor tersebut menyaksikan sebuah video penjelasan terkait organisasi TVA. Video itu menjelaskan bahwa TVA adalah badan yang didirikan oleh The Timekeepers untuk menjaga kestabilan timeline utama agar nggak bercabang dan menciptakan timeline alternatif. Orang yang menimbulkan cabang di timeline akan disebut varian dan ditangkap oleh TVA untuk kemudian dimusnahkan. Lalu mereka juga punya alat untuk mengembalikan timeline yang sempat rusak menjadi normal kembali. Pengenalan singkat dari TVA tersebut dilakukan dalam sebuah video yang dipandu oleh maskot TVA bernama Miss Minutes yang berwujud animasi dan tentunya sangat unik. Hal ini pun membuat kita menjadi lebih mudah paham dengan badan TVA dan kinerjanya yang dibilang kompleks. Selain itu, sequence tersebut juga sedikit mengingatkan kita dengan salah satu opening dari serial WandaVision. Oke, selanjutnya di episode 1 series Loki episode 1 ini terungkap alasan Avengers kenapa sih nggak ditangkap oleh TVA ketika melakukan perjalanan waktu di masa lalu ketika di film Avengers Endgame, sedangkan Loki ditangkap. Hal ini pun turut diungkapkan oleh sang God of Mischief ketika sidang dengan mengatakan ke hakim kalau alasan dia merusak timeline adalah para Avengers yang melakukan time travel sehingga mereka juga harus ditangkap. Namun sang hakim akhirnya memberikan penjelasan mengapa para Avengers nggak ikut ditangkap TVA. Hal ini karena perjalanan waktu yang dilakukan oleh Avengers memang sudah menjadi bagian dari timeline utama semesta dan nggak menimbulkan realita alternatif. Jadi Avengers memang sudah seharusnya melakukan time travel untuk mengalahkan Thanos sekaligus menjaga kestabilan timeline. Penjelasan hakim itu juga sedikit memberi petunjuk soal Steve Rogers yang kembali ke masa lalu untuk hidup bahagia bersama Peggy Carter, tapi juga tak ditangkap TVA. Sebab kemungkinan hal itu seharusnya terjadi dan Steve memang menua bersama Peggy di timeline utama. Jadi sosok Steve yang versi tua yang kita lihat di akhir Endgame bukan berasal dari realita lain, melainkan dari timeline utama yang sudah menjadi tua. Lalu selanjutnya pada salah satu momen di serial Loki, Mobius memperlihatkan sejumlah momen kehidupan dari sang God of Mischief. Salah satunya momennya adalah ketika dia membajak sebuah pesawat di bumi setelah kalah taruhan dengan Thor.
Lalu Mobius pun mengatakan bahwa Loki merupakan D.B. Cooper yang dikenal sebagai pembajak pesawat legendaris. Buat kalian yang belum tahu, pada tahun 1971 silam terjadi pembajakan di pesawat tujuan Seattle, Amerika Serikat yang dilakukan oleh satu orang misterius bernama D.B. Cooper. Dia pun enggak melukai penumpang serta awak pesawat satupun dan hanya meminta uang sebanyak $200.000. Setelah itu dia pun terjun menggunakan parasut dan keberadaannya tidak pernah berhasil dilacak hingga saat ini. Di serial ini, alasan D.B. Cooper yang ternyata adalah Loki menghilang total setelah membajak adalah karena dia langsung kembali ke Asgard menggunakan Bifrost. Namun sejumlah uang yang dicurinya berterbangan, seperti di versi dunia nyata di mana polisi bisa melacak sejumlah uang Cooper yang tersebar. Keterkaitan kasus di dunia nyata dengan serial ini tentunya menjadi sebuah Easter egg yang menarik. Setelah itu, di ruang pengadilan, Loki sempat ingin menggunakan kemampuan magisnya agar bisa kabur dari jeratan hukuman TVA. Namun, usahanya tersebut seolah-olah sia-sia karena kemampuan magisnya tiba-tiba menghilang begitu saja. Lalu akhirnya terungkap bahwa alasan Loki tak bisa memakai kemampuannya itu adalah karena markas TVA enggak membolehkan seseorang menggunakan magis atau kekuatan super lain. Namun kemampuan magis sang God of Mischief bukanlah satu-satunya yang enggak berfungsi di markas TVA. Sebab pada satu momen juga terungkap bahwa objek berkekuatan dahsyat seperti Tesseract serta Infinity Stones juga enggak berfungsi sama sekali di markas TVA. Padahal di momen tersebut ada lebih dari 6 Infinity Stone yang terdapat di markas TVA. Akibat enggak berfungsi, Infinity Stones pun bahkan terkesan seperti objek yang enggak penting di markas TVA. Meski di semesta normal, batu tersebut seolah sangat berguna bagi hidup dan mati. Hal ini bisa dilihat sejumlah Infinity Stone diletakkan begitu saja dalam sebuah laci. Bahkan menurut salah satu petugas TVA, banyak yang memakai Infinity Stone hanya untuk menjadi beban penahan kertas saja. Lalu dalam serial ini, sosok Loki yang kita lihat di serialnya adalah villain yang baru saja membuat kehancuran besar-besaran di New York dan kemungkinan menewaskan ratusan orang. Hal ini tentunya membuat dia sangat lekat dengan nuansa villain ketimbang versi Loki yang muncul di sejumlah film setelah Avengers 2012 yang lebih terkesan seperti anti-hero. Namun di serial ini, perubahan Loki menjadi anti-hero tersebut terkesan lebih dipercepat berkat pertanyaan dari Mobius terkait alasan mengapa dia membunuh. Sang God of Mischief pun sebenarnya sempat nggak menjawab jujur pertanyaan dari Mobius tersebut. Namun di bagian akhir episodenya, akhirnya terungkap bahwa dia sebenarnya nggak pernah suka membunuh orang. Alasan dia membunuh lebih akibat terpaksa, sebab menurutnya dengan membunuh dia akan menimbulkan ketakutan pada suatu kaum dan mempermudah mereka buat bisa tunduk kepadanya. Jadi sebenarnya Loki hanya ingin dihormati dan diakui, seperti yang akhirnya dilakukan oleh Thor dengan menganggapnya sebagai adik sesungguhnya di Ragnarok. Hanya saja di serial ini prosesnya lebih dipercepat. Lalu sepanjang episode pertama, Mobius sedang menghadapi masalah terkait sesosok varian yang kerap bikin konflik dengan membunuh sejumlah anggota TVA di berbagai timeline. Mobius pun tampak sangat hilang harapan buat menghadapi varian tersebut, sehingga akhirnya dia mengetahui bahwa Loki sedang ditahan TVA. Hal ini pun dimanfaatkan Mobius untuk menggait sang God of Mischief untuk membantunya. Alasan Mobius tertarik untuk mengajak God of Mischief untuk mengatasi varian penuh masalah itu pun akhirnya terungkap di akhir episodenya, sebab ternyata varian yang sedang diincar oleh Mobius tersebut adalah versi Loki dari semesta lain yang membuat kekacauan di timeline utama. Hal inilah yang kemudian membuat Mobius percaya kalau sang God of Mischief ini akan sangat membantu untuk masalah ini. Hal itu pun sesuai dengan bocoran lokasi syuting serialnya beberapa waktu lalu yang mengungkap bahwa kita akan disajikan dengan berbagai versi sang God of Mischief seperti Lady Loki dan Kid Loki. Namun belum diketahui secara pasti versi apa yang menjadi varian pembuat masalah tersebut. Terlepas dari hal tersebut, tentunya sangat menarik melihat Loki menjadi villain di serialnya sendiri.
Oke guys, begitulah review episode 1 series Loki di Disney Plus Hotstar ini. Bagaimana review episode selanjutnya? Pantengin terus di channel kami karena akan ada review film seru lainnya. See you next time, bye.